warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Data, channelnya para data antusias di Indonesia. Baik, di video ini saya akan berbagi tentang project yang pernah saya selesaikan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin belajar atau sedang belajar tentang data scientist, maka machine learning adalah salah satu bagian dari data science yang harus teman-teman pelajari. Nah, salah satu kelas yang recommended buat teman-teman berbahasa Indonesia adalah kelas yang diselenggarakan oleh Decoding. Judulnya adalah kelas belajar machine learning untuk pemula. Untuk informasi saja mungkin teman-teman, jadi kelas ini saya peroleh secara gratis karena mendapat beasiswa dari Datakan Academy dari Indosat. Nah, oke, jadi apa sih tugas akhirnya yang harus saya selesaikan untuk dinyatakan lulus dalam kelas ini? Saya bukakan ya di submission. Jadi di kelas ini tuh ada beberapa hal yang kita pelajari. Salah satunya adalah materi jaringan saraf tiruan atau neural network menggunakan TensorFlow. Nah, di submission ini tugasnya adalah membuat program yang mampu mengenali gambar berupa tangan yang membentuk gunting, batu, atau kertas. Nah, ada berbagai macam kriteria nih teman-teman. Ini ya, ada keterangannya. Pertama ada saya dapat bintang 5 karena ada beberapa yang sudah berhasil saya penuhi ya. Ada dataset dibagi menjadi train dan validation, kemudian ada augmentasi, ada data. Saya juga pakai data generator, saya pakai model sekuensial, trainingnya juga tidak lebih dari 30 menit, tentu dikerjakan pakai Google Colab dan akurasinya di atas 85%. Nah, oke teman-teman, ini adalah final submission yang saya kirimkan ke Decoding dan mendapatkan predikat bintang 5, artinya semua kriteria terpenuhi dan dengan beberapa tambahan yang saya sertakan di tugas saya ini sehingga bisa mendapatkan bintang 5. Kita konekkan dulu. Bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan Google Colab, jadi Google Colab itu sebenarnya sebuah IDP untuk Python, sama persis dengan Jupyter, cuman dia berada di browser dan disediakan oleh Google. Jadi servernya ini bukan CPU kita teman-teman, jadi tetapi servernya langsung Google. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin punya komputer yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi, mungkin Google Colab ini sangat membantu. Dan juga kita juga lebih mudah untuk sharing sih sebenarnya kalau menggunakan Google Colab ke teman-teman kita. Kalau mungkin ada masalah untuk ketika bikin project di Python, sharing-sharing di Google Colab lebih mudah teman-teman. Yang pertama adalah mengakses dataset. Pertama kita akses datasetnya dari link yang sudah disediakan oleh Decoding Academy. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Filenya yaitu rockpaperandScissor.zip. Jadi file yang kita download ini berupa file berbentuk zip. Kalau teman-teman mau lihat, kita bisa buka folder di sini. Nah, itu berada di foldernya di Google Colabs platform ya teman-teman. Ini sudah terdownload, tetapi ini masih dalam bentuk zip. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah ekstrak file tersebut, yaitu dengan kode yang di sini teman-teman. Ada langkah-langkahnya sudah saya terangkan di sini per baris. Jadi kita perlu modul OS, kita perlu modul zip file, kemudian kita definisikan lokasi filenya tadi di mana, kemudian kita ekstraksi, kemudian ditempatkannya mau di mana, kemudian kita hentikan fungsi ini. Jadi kita ikuti saja, teman-teman bisa tinggal running. Oke, coba kita run. Nah, selanjutnya adalah jadi kita akan menamai gambar-gambar tersebut itu berdasarkan foldernya. Jadi kita lihat aja struktur datanya itu. Nah, ini adalah foldernya, folder data yang sudah kita download tadi, rock paper scissor itu ternyata isinya itu sudah dalam bentuk ini teman-teman, sudah dalam bentuk folder paper sendiri atau kertas gitu ya, rock, batu, kemudian scissor sendiri.
Sehingga kita perlu mendefinisikan ya teman-teman, mendefinisikan gambar-gambar tersebut berdasarkan nama foldernya. Jadi kita pisahkan kelas-kelas dari gambar-gambar itu, baik kertas, gunting, dan batu, itu berdasarkan foldernya. Nah, jadi kita definisikan nih folder untuk gunting, folder untuk batu, dan folder untuk kertas. Kemudian kita mau cek isinya itu berapa aja sih, ada berapa gambar di sana. Kemudian kita mau lihat nama-nama filenya. Nah, ini saya mau tampilkan 5 file pertama gitu di dalam folder itu, 5 file dari situ. Oke, kita running. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Ternyata ada 750 gambar dalam folder gunting, ada 726 gambar dalam folder batu, dan ada 712 gambar dalam folder kertas. Wah, tidak sedikit teman-teman. Ternyata ada lebih dari 2000 gambar gitu yang kita jadikan bahan untuk model kita ini. Oke, ini ditampilkan 5 ya. Ternyata filenya itu dalam eksistensinya PNG. Nah, sebenarnya ini bisa membaca baik JPEG maupun PNG. Selanjutnya kita mau cek nih, ini kan cuma nampil ini aja ya, nama filenya. Nah, saya juga mau lihat nih, gambarnya itu sebenarnya apa aja sih. Jadi saya coba buat beberapa baris kode untuk nampilin gambar-gambar ini dalam bentuk seperti ini. Nah, kita running. Ini udah ada ya, tinggal bisa lihat aja. Cuman saya mau running ulang gitu. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman. Folder pertama, folder gunting ya. Folder gunting. Oke. Folder gunting gambarnya macam-macam nih. Ada yang tangannya agak keriput, ada yang seperti ini, ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Kemudian yang batu juga seperti itu, ada yang tangannya ada kerahnya, ada ya macam-macam. Tetapi pada dasarnya backgroundnya mirip ya, backgroundnya warna hijau semua. Nah, kita mau coba nih, apakah algoritma kita nanti, program kita nanti bisa mengenali ini dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah posisi-posisi tangan yang membentuk posisi kertas gitu untuk suit gunting batu kertas. Nah, selanjutnya kita menggunakan image generator. Image generator itu apa sih? Jadi secara sederhana gini teman-teman. Ini kan saya sudah punya gambar nih, baik gunting, tangan membentuk gunting, tangan membentuk batu, dan tangan membentuk kertas. Tadi sudah ada 700-an gambar ya, ada yang 750, 712, dan 726 gitu. Nah, tetapi teman-teman, tentu kita masih butuh banyak lagi. Semakin banyak dataset yang kita pakai, maka akan semakin tepat juga model yang kita tampilkan. Kayak gini deh, kalau kita melihat seseorang baru sekilas gitu, baru dari depan doang. Itu mungkin besok kalau kita ketemu, kemudian lihat dari belakang, belum tentu kita kenal sama dia lagi. Mungkin kita nggak ngeh dia itu siapa. Tetapi kalau kita sudah kenal nih sama sahabat kita aja, bahkan dengar suaranya dari jarak jauh aja kan kita sudah kenal. Oh, ini teman saya nih. Nah, begitu juga dengan mesin teman-teman. Semakin banyak inputan yang kita kasih di machine learning ini, maka dia juga akan semakin mudah mengenalinya. Maka data-data ini masih kita generate lagi menjadi gambar yang lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Dengan cara transformasi geometri. Jadi ada yang kita putar, ada yang kita scale, ada yang kita zoom. Itu nanti sesuai berbagai posisi yang mungkin dari sebuah gambar itu, yang padahal sebenarnya gambar itu adalah gambar yang sama. Misal gambar ini saya putar 180 derajat. Sebenarnya kan masih gambar-gambar ini juga, tetapi komputer itu tetap membacanya sebagai satu gambar yang berbeda. Nah, solusinya adalah kita bikin gambar baru lagi dari ini dengan diputar misalnya. Oke, jadi sebelum kita mulai menggunakan image generator, kita gunakan beberapa modul juga di sini. Kita aktifkan dulu beberapa modul. Yang jelas adalah TensorFlow, kemudian Keras Preprocessing, kemudian di dalam Keras Preprocessing itu khusus untuk image, kemudian kita spesifik untuk image generator. Kita aktifkan, coba kita running. Oke, sudah aktif. Nah, seperti yang saya tadi bilang teman-teman, jadi bagaimana sih kita namain gitu ya, bahwa gambar ini tuh kelasnya kelas kertas nih, atau gambar ini tuh gambar kertas loh. Kan namanya kan bukan gambar kertas 1, gambar kertas 2, gambar kertas 3 toh, namanya kan seperti ini. Nah, bagaimana kita ngasih label gitu bahwa
gambar ini adalah gambar gunting, gambar ini adalah gambar tangan yang membentuk batu, gambar ini adalah gambar yang membentuk kertas kayak gitu. Nah, akhirnya bagaimana cara kita melabelnya? Kita melabelnya menggunakan nama berdasarkan foldernya. Jadi kalau kita gambarkan skema foldernya ini teman-teman. Jadi dari satu folder gunting batu kertas tadi kita bagi menjadi 2 folder lagi ya, yaitu untuk data latih training atau data testing atau validation. Nah, ada 3 tuh tadi, ada 3 kelas, yaitu paper, rock, scissor atau kertas, batu, gunting. Sama juga di data testnya ada paper, rock, dan scissor. Nah, jadi kita buat, yaitu ini kita definisikan folder utamanya yang ini, kemudian kita bikin image generator. Nah, image generatornya ini tadi teman-teman yang saya bilang bahwa untuk menambah gambar itu berdasarkan gambar-gambar yang ada. Nah, oke, di sini ada rescale. Jadi gambar-gambar itu akan kita, jadi ini teman-teman, gambar ini itu kalau dibaca di komputer nanti akan berubah berupa matriks, yaitu matriks RGB. Nah, matriks itu nanti kan harus ada standarisasinya ukurannya. Nah, makanya kita normalisasi nih, atau kita standarisasi dengan cara merescale-nya, yaitu dengan 1 dibagi 255. Nah, itu untuk persiapan output kita di program kita ini. Nah, kemudian image generatornya ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama saya terapkan rotation range. Jadi kemungkinan gambar itu diputar adalah sebanyak 40 derajat. Kemudian ada width shift, kemudian ada height shift, ada shear range, ada zoom range, ada horizontal flip. Jadi kita balik secara horizontal. Kemudian ada fill mode-nya saya pilih dengan nearest. Nah, selanjutnya adalah validation split. Nah, ini adalah proses untuk membagi ini teman-teman. Saya memilih untuk proporsinya itu adalah perbandingannya 80% data training dan 20% data validasi. Nah, jadi ini sudah kita, di sini kan kita generate nih gambarnya teman-teman. Kita udah dapat gambar yang baru lagi kita run. Kita sudah dapat gambar yang lebih banyak lagi dari gambar yang sudah kita punya tadi. Selanjutnya ini kita mendefinisikan untuk ininya apa, foldernya, folder training dan folder validation. Jadi di sini saya definisikan 2 folder, yaitu train generator dan validation generator. Nah, target size-nya 150 kali 150. Jadi untuk proses machine learning memang harus ada keseragaman teman-teman. Jadi di sini saya set untuk semua gambar itu kita resize menjadi ukuran 150 kali 150. Kemudian kelas modenya kita gunakan kategorikal. Kenapa? Karena lebih dari 2. Kalau cuma 2 kelas, kita hanya perlu pakai yaitu kelas biner atau kelas mode-nya biner. Kemudian ini kita definisikan sebagai subsetnya sebagai training, kemudian yang validation kita subsetnya kita definisikan sebagai validation. Nah, akhirnya apa teman-teman? Kita bisa lihat ya, dari 2100-an gambar tadi, 1751 gambar itu masuk, terdiri dari 3 kelas, itu masuk ke dalam folder training, yaitu train generator ya. Kemudian sisanya ada 437 gambar, itu terdiri juga dari 3 kelas, itu di folder validation generator. Jadi sudah sesuai dengan ini teman-teman. Jadi kita bentuk pemetaan foldernya seperti ini. Oke, selanjutnya mulai nih, yaitu membangun model GST-nya atau neural network-nya atau jaringan saraf tiruannya. Ya, model yang dipakai di sini adalah sekuensial dari keras. Ada beberapa layer yang saya gunakan, tapi yang jelas yang saya gunakan adalah convolutional gitu, CNN gitu. Jadi di sini yang pertama adalah sebagai inputnya langsung di konvolusionalkan ya, kita pakai fungsi conv2d. Jadi ini adalah layar konvolusi yang pertama. Tujuan konvolusi ini adalah ekstraksi feature. Jadi kalau kita lihat gambar tadi teman-teman, gambar-gambar ini ya, gambar gunting batu kertas itu kan sebenarnya ada pola-polanya nih, ada garis-garis. Oh, kalau garis gunting itu sebenarnya seperti ini nih, ada bentuk begini. Ada 2 buah jari yang lebih panjang daripada jari-jari yang lain. Kemudian kalau membentuk batu ini menggenggam, ini kan ada garis-garis
yang khas gitu teman-teman. Nah, tugas dari konvolusi tadi itu adalah ekstraksi fitur-fitur itu atau identifikasi fitur-fitur yang unik tadi. Itulah kenapa kita pakai konvolusi ini. Di sini saya pakai 3 layar konvolusi. Kemudian selanjutnya kita flatten gitu. Setelah di flatten kita drop out untuk menurunkan beban komputasinya. Kemudian untuk hidden layernya saya pakai 2 hidden layer. Yang terakhir sebagai outputnya ada 3 kelas ya. Jadi kita definisikan untuk output layernya itu terdiri dari 3 kelas. Terus kita tampilkan nih model summary-nya. Nah, model kita itu seperti apa sih? Susunan layernya seperti apa kayak gitu. Nah, ternyata seperti ini. Konvolusi pertama itu ada 448 parameter, kemudian kita match pooling. Kemudian di konvolusi kedua itu kita perbanyak lagi nih. Kita dapat fitur-fitur baru dari jadi 4640. Kemudian kita ekstraksi fitur lagi lebih banyak lagi menjadi 9248. Nah, seterusnya sampai ada layer buat hidden layer pertama, hidden layer kedua, hingga pada akhirnya 3 layer output. Oke, selanjutnya kita melakukan kompilasi atau compile model. Loss function yang saya pakai adalah categorical cross entropy. Kalau untuk 2 kelas itu binary cross entropy, tetapi karena ini kelasnya lebih dari 2, kita pakai categorical cross entropy. Optimizer yang saya gunakan adalah Adam. Itu teman-teman juga bisa coba optimizer yang lain karena yang hasilnya lebih bagus gitu. Kemudian matriksnya akurasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah training modelnya teman-teman. Nah, saya ambil IPOH 50 gitu. Biar cepat aja sih. Kemudian tadi sudah coba saya running, itu hasilnya 0,875 gitu ya. Belum sampai 90% sih. Tapi di sini sudah ada running sebelumnya. Mungkin lebih baik nggak tak ini aja, nggak taruh lagi gitu. Nah, yang saya kirimkan dulu tuh hasilnya ini teman-teman. Saya lupa IPOH-nya berapa, tapi dia sudah konsisten itu di atas 0,9. Itulah kenapa tadi dapat bintang 5 gitu ya. Jadi konsisten. Oke, untuk yang ini kita plot aja. Oke, sudah saya tambah ya teman-teman. Jadi yang bawah kalau tadi itu untuk akurasinya, yang bawah itu untuk loss-nya. Jadi akurasinya naik, loss-nya turun seperti itu. Idealnya seperti itu. Cuman ya tergantung datanya sih, nanti tergantung kasusnya juga gitu. Nah, selanjutnya uji coba. Oke teman-teman, kita coba ya. Jadi di sini adalah program untuk klasifikasinya. Jadi dia nanti akan menentukan apakah dia berupa kertas, gambar tangan ini menunjukkan kertas, batu atau gunting. Oke, kita coba ya. Kita running. Nanti kita diminta untuk mengunggah file. Tuh. Belum tentu benar semua ya teman-teman, karena akurasi yang kita peroleh tadi itu 85%. Jadi ya belum tentu gitu, belum tentu benar, tetapi harusnya sih menghasilkan benar gitu ya, harusnya hasilnya benar. Oke, nah di gambar ini ya alhamdulillah gitu kita dapat prediksi dengan baik gitu ya. Jadi ini tangannya bentuk kertas, dikenali oleh mesin sebagai tangan yang menunjukkan bentuk kertas. Oh ya, ada satu baris lagi. Intinya di sini adalah saya menerapkan nambah beberapa garis kode lagi untuk kriteria akurasi itu berhenti. Jadi kalau tadi kan kita berhentinya berdasarkan IPOH-nya berapa tuh. Kita bisa tentukan 50, 100, 200 atau berapapun itu. Nah, kalau yang di bawah ini tuh akurasi training akan berhenti jika akurasi validasinya sudah lebih dari 0,9. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya saya jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Hobi Data dan like jika teman-teman merasa terbantu oleh adanya video ini. Kemudian jika teman-teman merasa video ini juga bisa membantu orang lain, silahkan share video YouTube ini. Sekian dari saya, Joko Elianto.
channel Hobi Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.